Salam Bapak Ibu Saudara, salam berjumpa kembali di studio Christian Channel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang, silakan. Yuk, silakan. Saya mau nanya sama Abang, Nanya apa Bang? tujuan peran utama Abang bahas umat Islam apa, Bang? Tujuannya untuk menyadarkan orang Islam yang selama ini berada di dalam halusinasi seperti orang mabuk kecubung. Karena kebanyakan yang saya tahu live Abang itu bahas itu terus, apa nggak ada topik yang lain, tema yang lain? Bahas itu tema yang lain. Ini tema terbaru gimana Bang ini? Ini tema terbaru ini, tema yang terbaru, paling baru. Nanti dibahas lagi Ustadz kawinin di bawah umur. Waduh. Tadi Anda bikin pertanyaan satu, terus lompat ke sana, terus lompat ke sini. Saya heran loh dengan kalian itu. Bisa nggak kalian itu fokus gitu membahas satu tema? Tadi kan Anda tanya kepada saya, apa tujuan saya membuat acara seperti ini? Betul nggak tadi itu pertanyaan Anda? Betul nggak? Suaramu macet. Betul. Betul. Nah, terus saya jawab untuk menyembuhkan kalian dari halusinasi kalian. Karena kalian ini seperti orang mabuk kecubung. Di dalam halusinasi yang paling sangat tinggi. Suaramu bagusin dulu lah, perangkatmu. Mabuk gimana? Mabuk gimana maksudnya, Bang? Bang, coba perangkatmu dibagusin dulu. Sudah bagus nih. Nah, mabuk gimana? Nih, ini saya kasih contoh. Nih, ini bagaimana umat muslim, ya, mereka berhalusinasi nih. Anda muslim kan? Ya. Nah, ini bagaimana halusinasi tinggi muslim yang ada di negara kita ini ketika mereka mengundang ustadz membahas agama Kristen. Mau lihat? Mau dengar? Mana bukti? Oke, baik nih. Saya putarkan saja ya suaranya ya. Nih, suaranya saya putarkan. Perhatikan, nih. I'm ready to accept Christianity today. Ini. Coba dengerin. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I am a student of comparative religion. I have read the Bible. I am ready to put my hand on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere. Anda tahu artinya? Malah ketawa. Saya tidak paham artinya. Nih, makanya Anda botol. Nah, gimana? Emang apa artinya? Itu bagaimana orang-orang Islam mereka kumpul di Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang muslim nonton. Mengundang seorang penceramah dari India namanya Jakar Turun. Nah, Jakar Turun di negara kita ini, wah, dia nih. Ini saya dengarkan biar nggak saya yang ngomong nih. Dengarkan, ini omongan dia nih. Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or when he said worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity.
Kalau ustadz kalian bernarasi tentang Kristen, penontonnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kerjaan kalian, Ketika kalian bahas agama Kristen, kalian waduh. Tapi kalau agama kalian dibahas, Anda tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Anda menista agama. Di sini nggak ada penistaan kayak gitu. Di sini bagus-bagus. Lalu kenapa Anda tadi bertanya kepada saya? Kenapa Abang Anda membuka Adi. acara seperti ini? Abang aja yang buat kayak gitu, pikiran yang jelek buat kami. Coba sebentar, Anda Muslim atau apa? Muslim lah, dari tadi nanya terus. Coba syahadat dulu, coba. Buat apa? Loh. Banyak yang Buat ngomong di kolom apa? komentar, katanya Anda Kristen, ngaku-ngaku Islam. Buat apa coba? Ngapain? Katanya Anda Muslim, masa Anda nggak bisa syahadat? Nggak sembarang itu. Ya udah, coba baca Al-Fatihah aja. Saya tes dulu bacaan Anda, coba, silakan. Banyak Kok yang sekarang ngomong Anda itu Kristen, Anda itu pansos di sini. Nah. Baik ya, kita turunkan ya. Baik ya, saya nggak tahu teman-teman, karena teman-teman pada ngomong dia Kristen tapi pura-pura jadi Islam. Itulah teman-teman, makanya kan saya sudah bilang teman. Kalau Anda Kristen, kenapa Anda mengajukan permintaan naik gitu? Kecuali Anda ada hal penting yang mau Anda bicarakan. Gitu loh. Makanya teman-teman ya, itulah makanya saya bilang yang kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kasih yang Muslim. Ya. Seperti itu teman-teman. Berikan kesempatan kepada mereka supaya mereka mengcounter, memberikan jawaban ya terhadap apa yang saya katakan selama ini. Kalau saya bahkan menantang mereka untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Ya. Yuk, silakan. Kepada teman-teman Muslim, kalian bisa mengajukan permintaan naik, kita berdiskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Sahrul. Nah, kalau pencet. Ini tamunya sudah mulai naik turun ini. Kalau naik turun begini berarti sudah perlu penuh. Shalom bang. Bang Edi, shalom. Shalom bang. Enggak, bentar. Coba bentar, silakan Bang. nyalakan Bentar, kamera bentar. bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Mau bilang aja, live-nya jangan 4 jam lah bang. Agak lama sedikit lah bang. Boleh kan bang? Bang Edi. Ya, besok-besok ya bang ya. Kalau waktunya sudah panjang bang. Apalagi kita sedang menggalang rumah Apologe tapi kan belum tercapai. Oke bang, oke bang. Siap bang. Kasih bang ya. Baik, saya turunkan ya. Yo, shalom. Shalom. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya tidak tahu apakah suara saya kurang besar, saya ngomongnya atau bagaimana. Atau memang teman-teman ini tidak mendengar atau bagaimana. Saya nggak tahu ya. Kenapa ini? Apakah pada budek atau bagaimana? Saya juga bingung. Oke. Kita kasih naik ada Who I Am. Who I Am. Iya, sudah melebihi tua, tapi masih nggak dengar gitu loh saya herannya. Ya, Who I Am, silakan nyalakan kamera Muslim. Halo? Oke. Halo Bang Edis. Ya, Muslim. Tidak Bang. Baik, langsung saya turunkan saja ya. Oke Bang. Kenapa teman-teman bisa?
Kita kasih naik ke Teddy. Teddy 86. Bandel ya, iya bandel. Halo Bang Edis, maaf Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Kenapa maaf, Bang maaf. ajukan permintaan Anda? Tidak salah tekan tadi Bang Edis, maaf. Ya. Oke, kita kasih naik ada Genzi ya. Genzi. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam Genzi, silakan nyalakan kamera. Oke. Suara apa itu Bang di belakang Bang? Kenapa Genzi? Saya tidak bisa melihat wajahmu ini. Wajahmu nggak Bang. jelas. Udah on cam, Bang. Baiklah, saya turunkan ya. Auto. Iya, teman-teman sekalian ya. Memang kita ini sudah lama diskusi dengan orang-orang Islam dan kalian sudah menjadi saksi, kalian sudah mendapati sendiri bagaimana orang-orang Islam ini mereka memang selalu babak belur. Ya. Ketika mereka diajak membahas agamanya, memang disitulah mereka babak belur. Jadi teman-teman, kita sedikit challenging ya, mencari mereka yang mengerti agamanya, tapi tidak masalah, kita tetap bersabar. Kita masih percaya ya, bahwa masih ada muslim-muslim begitu yang mengerti agamanya, yang dia bisa mempertahankan apa yang diyakininya seperti itu ketika kita ajak mereka membahas agama mereka. Oke, ada nggak kelihatan nih tulisannya. Halo Bang. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik lagi ada Niken, coba Niken. Malam Bang Edis. Iya, selamat malam Niken. Muslim Bang? Pengen screenshot aja Bang, boleh? Boleh nggak Bang? Kita lanjutkan lagi ya. Kita masih bersabar ya teman-teman ya. Kita masih bersabar. Kalau teman-teman Kristen memang ingin mengganggu acara ini seperti itu ya silakan saja teman-teman ya. Silakan. Kalau teman-teman pengen mengganggu acara ini ya silakan saja. Tapi kita masih berharap, masih sabar-sabar saja ya. Kita kasih naik ada Apif Hidayat. Oke, Apif Hidayat. Ya, Apif Hidayat. Selamat malam, Bang Apif. Selamat malam, Bang Edip. Ya, silakan Bang Ya. Apif. Iya, sebentar. Silakan dinyalakan On kamera cam dulu. ya? Oh iya, jelas. Iya, sebentar. Bentar, Bang Edip. Kok belum nyala? Bentar, ada ininya. Sudah saya kirimkan permintaan nyalakan kamera. Udah, Tinggal- udah. Nah, gitu dong. Ya, gimana Bang Apif? Apif Hidayat. Sudah lama Bang Gimana? mengikuti channel Edis TV atau baru-baru saja? Udah lama. Sudah Saya lama. sering scroll gitu, Bang. Sering nonton, sering lihat channel ini. Udah berapa bulan Bang? Gak terhitung. Enggak terhitung. Iya, makanya kalau sempat saya lagi ya malam gini diam-diam di rumah gitu. Sering-sering saya lihat Bang Edip tiap malam sih, Bang. Tiap malam. Tapi Anda Muslim kan? Muslim, Bang. Ya. Muslim. Apakah Anda ini Muslim yang mengerti agama Islam atau hanya KTP saja, ikut-ikutan begitu? Ya, Coba masalah Bang, agama tenangkan Islam. Bang. Coba itu ditenangkan dulu Bang, biar
karena suaranya itu berisik bang, begini gitu, suaranya itu Oh bisa ya. dengar. Ya. Ininya kali, ininya ya. Ininya gores-gores kali. Iya, jangan dipegang-pegang Headset, ya. begini, jadi begini kan suaranya kan. Nah, Gimana? Tapi dijauhin kedengar. kedengeran, tetap kedengeran kok. Jelas ya. Iya, tetap jelas. Tapi mohon maaf dulu nih, andaikan ada nge-lag punya saya, kan wifi-nya terlalu MPBS-nya kecil gitu bang. Oke. Biasa global. Ini Iya. kan modemnya jauh. Oke. Anda ini termasuk Islam yang mempelajari agama Islam atau hanya Islam KTP saja? Alhamdulillah saya dari kecil gitu ya dipelajari agama Islam. Cuma kan andaikan agama Islam itu banyak bang, hanya disebutkan ikut-ikutan atau gimana gitu kan, hanya mengikuti seorang kiai aturannya seperti apa agama Islam gitu bang. Kalau saya sama sih. Tapi gini bang ya, mohon maaf bang, saya mau tanya ya, boleh? Silakan. Anda memperdalam agama Islam berarti ya? Nah, enggak, ya oke. Tapi gini bang, kenapa si abang ini kan Kristen ya, bang Edip ya? Kenapa toh orang-orang Kristen seperti teman-teman abang selalu diabaikan, selalu di ini, kalau naik di room si abang kan si abang sebagai guru bang, guru Kristen. Kenapa? Enggak guru Kristen. Saya bukan guru Kristen. Gurunya orang-orang maksudnya- Muslim. Aduh, oh gurunya orang Muslim ya? Iya. Acara tempat saya ini acara mengekspos kebenaran di dalam agama Islam. Kebenaran yang orang Islam ingkari. Oh gitu. Bagaimana nabinya kena sihir. Oh betul. Bagaimana Terus? nabinya menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki lain yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Bagaimana nabinya nyuruh orang minum air kencing hewan. Itu channel saya tentang channel mengekspos agama Islam. Tapi mohon maaf bang, saya doain abang mudah-mudahan panjang umur ya bang ya. Duh, kok malah didoain panjang umur nih. Iya makanya gini bang, maaf bang, jangan dipotong. Di dalam Muslim itu tidak boleh mendoakan orang non Muslim. Gimana? Enggak, maksudnya kan gini bang, boleh, Bagaimana boleh, ini Anda jadi orang Islam ya? Aduh. boleh bang. Boleh bagaimana? Tahu nggak? Eh. Bapaknya Muhammad, ketika Muhammad mau mendoakan orang tuanya, apakah diperbolehkan? Ya makanya kalau saya mah sebisa mungkin saya kasih Tuh, abang. makanya Jangan teman-teman terus- banyak orang Islam jangan nggak gini ngerti bang. agama Islam itu. Ya bang, ya ngerti bang. Saya Enggak, Anda doain. mengatakan mendoakan saya supaya umur panjang, betul? Di dalam agama Islam Betul. memang boleh doakan umat lain. Boleh. Waduh, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Aduh. Anda tidak tahu ini, aduh. Dilarang mendoakan orang kafir. Bagaimana sih Anda ini? Saya tunjukkan dalilnya. Apakah boleh seorang muslim itu mendoakan orang kafir? Berat ini. Ya, saya tunjukkan dalilnya bahwa kalian tidak boleh mendoakan orang kafir. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih. Tuh, pantesan masih jadi orang Islam ini orang ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kecil bang. Kecil, baik. Ya, Saya pakai bacakan nih. pembesar Saya juga bacakan nih. Saya bacakan nih. Ya, oke. Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan raja utama. Berdasarkan hal itu, maka perkara ditimbang berdasarkan akhlak. Nih, saya tunjukkan bagaimana kalian dilarang mendoakan. Nih, menyolati dan mendoakan ampunan bagi non muslim haram. Tuh, haram. Nih, memohon ampunan bagi non muslim
Tidak diperbolehkan. Tuh, nggak boleh. Ya, terus Terus kenapa Anda mendoakan saya? itu bang, maknanya kan menyolatkan dan mendoakan saudara. Iya, Anda tadi bilang nggak saya doakan Anda umur panjang, betul nggak? Iya, kalau saya mah kan mendoakan orang. Apakah yang boleh lagi nih hukum mendoakan ini loh, hukum mendoakan non muslim nggak boleh? Itu Tidak boleh. udah meninggal bang, udah meninggal bang. Makanya udah itu kan menyolatkan bang. Ada yang Mendoakan di sini menyolatkan, dikatakan tidak boleh mendoakan. Ya bang. Bagaimana? Si abang itu kan ada. Kok boro-boro ada- mendoakan, mengasihi saja nggak boleh gimana? Iya, ya bang. Kan kalau non muslim ya, gini bang. Kan abang itu suka memaknakan jangan mengucapkan salam sama non muslim bang. Ada hadisnya kan bang. Betul. Coba bacain bang. Mengasihi juga nggak boleh, menyayangi Iya, non muslim nggak terus? boleh, apalagi mendoakan nggak boleh. Ya, ini bang, maaf bang ya, saya paparkan. Tidak boleh. Kafir. Ini, bang, jangan dipotong bang. Saya silakan. jelaskan ya. Saya sering dengar abang kan mengutarakan hadis-hadis seperti untuk orang Islam kan, hadis-hadis itu. Cuma ada abang maaf kan, bang selalu dipelintirkan hadis-hadis itu. Hah? Dipelintirnya gimana? Iya, makanya harus dimaknain dengan jelas, ditafsirin dengan jelas. gitu, Kenapa harus Bang. ditafsirin? Iya, makanya kan gini, Bang. Oke, gini aja. Di- Kalau saya ngomong kan Anda tidak percaya. Gimana kalau misalnya Ustadz yang ngomong? Apa? Baik, dengarkan ya, dengarkan ini, dengarkan. Sehingga kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok. Orang kafir. Gak bisa mencintai orang kafir, gak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, gak boleh mencintai orang kafir, gak boleh ada sebelah jarroh ini cinta pada orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman, orang munafik. Bukan orang beriman kalau mencintai orang kafir. Nggak boleh. Iya, nggak boleh kalau. Terus saling kenapa Anda mencintai. mendoakan saya? Siapa? Gak mau didoain, Bang. Bukan nggak mau. Di dalam agama Anda tidak boleh mencintai orang kafir, memberi Ya, salam nggak boleh, mendoakan Betul. nggak boleh. Betul. Makanya saya bilang menjadi orang Islam membuat dirimu akan bersifat seperti itu tadi. Gitu. Nah, iya, Bang, gini, Bang. Ini Bang ya, maaf Bang, saya mengutarakan. Orang Islam boleh bergaul sama orang kafir, tapi jangan saling mencintai. Bisnis, usaha boleh sama Berteman orang kafir, saja Bang. tidak boleh. Bang, gini Bang. Kafir itu kan ada kafir harobi dan kafir amani, paham? Udah mulai ngarang, nah ini udah mulai ngarang. Enggak, sekarang paham enggak? Baik, saya tunjukkan ya kepadamu ya. Memang susah ini ya. Ini ya, jangan ada kipas atau apa? Suaramu masuk berisik. Ada kipas, coba matikan dulu kipasmu. Ya, ngomong aja langsung. Mau apa yang tanya? Oke. Begini ya, Pandawa. Ketika kamu menuduh saya bahwa saya mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan agama Islam, coba kamu buktikan di mana saya mengolok-ngolok agama Islam. Kamu kan selalu ngolok-ngolok terus begini. Iya, begini, tunjukkan, Islam perang, tunjukkan begini, contohnya. Contohnya gimana? Ketika saya bilang Ya, Muhammad ya. nikahin anak kecil, Emang aku itu fakta atau mengolok-ngolok? Ya sekarang gini, apa yang mau kau tanyakan tentang Islam? Saya mau nanya apa sama kamu? Orang kamu aja hadis nggak tahu. Kasar. Orang mana? Orang duduk. Orang mana kamu, Bang? Orang mana tuh kan nanya alamat, ini loh orang Islam nih. Ketika ditanya agamanya, kamu orang mana? Halal darahmu, halal darahmu. Allahu Akbar. Bah, itulah orang Islam tuh orang Islam. Aduh. Jadi gini ya. Kamu waktu ngomong masalah orang Islam merangi orang Kristen tuh. Ada dua orang Kristen. Ada yang nggak boleh diperangin, ada yang nggak.
ada yang boleh diperangin. Baik, Udah, jangan saya kayak tunjukkan gitu dalilnya. mukanya, aku benci lihat mukaku. Baik, saya Mukamu. tunjukkan. Waduh, kamu ini memang ya Jangan banyak menjadi orang banci, muslim yang pencet-pencet mulutnya. munafik kamu ini. Saya tunjukkan nih ayatnya ya. Sialan kau ini. Saya tunjukkan nih ayatnya. Orang bocor Kristen yang diperangi ini memang orang-orang Dia Islam itu enggak bikin Quran. potongan-potongan, Ben. Lalu ngolok-ngolok Nih. Islam, baik. Ngolok-ngolok Islam bagaimana? Kepriwek to son nyong kayak. Waduh. Silakan. Coba. Ayat 29. Ini ayat Quranmu ini. Iya. Coba baca. Coba baca. Baca yang kamu yang di situ bacalah. Nah ini pantesan kan suruh baca Quran udah nggak mau lagi dia. Quran yang mana itu? Ini Orang nggak ada At-Taubah tandangannya. 29 nih loh. Kelihatan nggak At-Taubah 29? Udah baca situ, udah baca. Oke, nih. Perangilah orang-orang. Lihat sini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul. Orang Kristen mana yang beriman kepada Allah? Ya nggak ada. Terus kata kamu, ada orang Kristen yang tidak boleh diperangi, ada yang boleh diperangi. Itu kamu ngarang bebas dari mana? Namanya kafir Sarbi sama kafir itu. Karpir Sarbi, dua karpir kafir itu. Waduh ini loh orang itu. Ya, kau ke laut sana. Kau ke laut, tempatmu di laut sana. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian seorang ustadz, masa kalian biarin orang-orang Islam tiap hari yang naik yang botol-botol begitu? Makanya saya sudah pernah bilang teman-teman, tidak pernah saya bertemu dengan orang Islam yang pengetahuannya tentang Islam lebih daripada saya. Ada. Karpir Sarbi. Itulah teman-teman. Saya sudah pernah bilang teman-teman ya. Seseorang ya, kalau dia masih Islam KTP, dia akan baik, ya, dia akan bisa menjadi teman Anda. Tetapi ketika dia sudah menjalani agama Islam, dia tidak akan boleh menjadi temanmu, dia nggak mau. Ya, kita mengekspos, ya, kita bongkar nih ajaran agama Islam. Karena apa? Karena mereka sering membahas agama kita bongkar balik. Nah seperti biasa kalau orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Yuk, kita kasih naik ada Ar-Rahman. Si Rijal. Ya Rijal, silakan nyalakan kamera Rijal. Des. Coba Rijal sebentar ngelanjut yang tadi dikit Rijal. Betul nggak Rijal? Orang Islam itu dilarang berteman dengan orang non Muslim. Enggak. Oh kan? Baik. Kita tunjukkan ya teman-teman ya. Biar orang Islam nih kita hajar dengan hadisnya sendiri nih. Nih, saya suruh kamu yang baca ya Rijal ya. Saya suruh kamu yang baca. Awas nanti kamu suruh lagi saya yang baca. Pantesan kamu enggak. Ini hadis dari diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud ya. Diriwayatkan oleh Ahmad juga nih. Perhatikan. Coba kamu yang baca. Sahih nggak hadisnya hadis? Saya Wah, nomor sudah berapa? mulai. Sudah mulai. Kalau ada jadi- hadis yang bikin bangkrut, palsukan. Coba ya, Jangan-jangan nih, itu coba kamu baca hadis dulu. Karanganmu. Ya? Ini karangan saya ini. Hadis.com ini karangan saya. Itu sahih dulu nggak hadisnya? Baik. Bisa Coba nggak kamu baca. Kamu yang baca dulu, coba ayo.
Dari Gak kelihatan, Dis. Mataku udah mulai kabur. pantesan kamu masih jadi orang Islam. Udah saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika bahas agamanya bohong terus kerjanya. Nggak bisa dia jujur, itu nggak Gak bisa. jelas, benar, gak jelas. Dari Abu apa itu? Dari Abu Said. Mata aku memang udah Aduh, udah kau ke laut sana Rijal. Udah kau ke laut sana, ke laut. Nih loh, nih dari Abu Said Al-Khudri, dari Nabi, beliau bersabda, jangan kamu berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini gimana? Udah jelas begini kok. Makanya saya bilang, ketika kamu Islam cuman di KTP doang, kamu akan berteman dengan orang Muslim, dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha. Kalau agamamu Islam tapi KTP. Tapi kalau kamu praktekkan, ini kayak begini nih. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Kalian ini di apa namanya, dibongkar ajaran agama kalian, bilang saya penistaan agama. Nekat yang nyata. Aduh, teman-teman ya. Saya ini hanya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu. Ketika saya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu, kenapa Anda menuduh saya penistaan agama? Anda punya tetangga Islam? Ketika tetanggamu itu mau memberi kamu makan, ya, dia kasih hidangannya ke kamu, dia makan, itu karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam tadi. Coba kalau dia ajaran agama Islam, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Gimana sih Anda ini? Mau Anda bantah bagaimana? Makanya saya bilang teman-teman, jarang ada ustadz yang berani mau naik ke sini. Takut dia mengiyakan saya. Coba yuk, mana saya undang mesti sini. Coba patahkan argumen saya itu. Patahkan, bantah argumen saya itu. Ya, Zaki. Selamat malam, Bang Zaki. Malam. Ya, silakan Bang Zaki, nyalakan kamera. Sebentar Edis. Sulit saudara-saudara. Ya, Bang Zaki tadi sudah nonton ya Bang ya? Ya, ini apa temanya? Oke, mau bahas tema ini kita? Saya bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau ditanya mereka pasti bohong teman-teman. Jadi nggak usah. Dia mereka aja yang bertanya kepada kita. Ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, di situ dia bohong. Makanya kalian tanya saya, silakan. Saya mau bertanya sama Mas Edis namanya ya? Oh, Mas Edis TV. Tuhan umat Kristen pernah nggak dia kelaparan? Tuhan umat Kristen. Kata Tuhan itu dirujuk kemana? Dirujuk ke Roh Kudus kah? Dirujuk kepada Bapa di sorga kah? Atau dirujuk kepada Yesus? Kalau dirujuk kepada Yesus benar. Benar. Nah, jadi saya Oke, sebentar, saya tanya pertanyaan yang sama. Robnya umat Islam pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Robmu kelaparan gimana? Bahkan Robmu itu ngutang belum dibayar sampai sekarang untuk makan. Robmu untuk makan harus ngutang sama Wahyudi. Baju perangnya digadaikan sama orang Yahudi sampai sekarang belum dibayar dia. Oh, itu bukan Rob. Dia itu Oke. Anda tahu Yusuf PI? Tahu Yusuf PI? Tahu. Oke, dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Leset memang. Leset. Nih.
Sebentar dulu Bang, sebentar. Kita diskusi yang bagus ya Bang ya. Rasulullah itu Sebentar, ada kita diskusi yang bagus dulu. umat Sebentar, sabar ya. Islam. Ya. Bang, sabar Bang, sabar. Kita Yang diskusi yang disebutkan bagus. dengan Rob itu adalah Allah. Bagaimana? Meleset. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Oke. Pencipta langit dan bumi. Baik. Ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, ketika Ar-Rasyid mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, ketika Daman Al-Mantiki mengakui Muhammad robnya orang Islam, ketika Zuma mengakui Muhammad robnya orang Islam, kurang berapa lagi umat Islam yang jago-jago, kalian jago-jagokan itu untuk mengakui Muhammad robnya? Masih kurang berapa orang? Kan dari kosakata apa, Mas Edis? Kan saya sering berdebat sama Mas Edis. Gini. Jangan Sebentar. dapat menyimpulkan. Zaki, pelan-pelan Zaki. Zuma. Tenang, santai. Saya santai kok. Zuma, Ar-Rasyid, Yusuf PI, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Itu supaya untuk menenangkan Mas Edis. Menenangkan saya. Terus kenapa Anda tidak coba menenangkan saya juga? Kenapa? Kenapa? Oke, kalau gitu coba tenangkan saya. Muhammad rob nggak? Ini saya di sini nggak mau ribut Mas Edis lagi. Gimana sih Zaki ini? Sebentar, tenang. Oh, yang baik, yang tenang. Pelan-pelan. Santai. Zaki, mau saya pimpin? Saya host di sini. Mau nggak saya pimpin acara ini? Boleh. Gini, Mas Edis. Zaki ya. Kamu tanya kepada saya, apakah Tuhannya orang Kristen pernah kelaparan? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, kepada Roh Kudus, jawabannya tidak. Tapi kalau kamu tujukan kepada Yesus, di dalam Bible ada disebutkan Yesus lapar. Nah, saya balik tanya sama kamu, Rob kamu pernah kelaparan nggak? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan bahwa Rob kamu, bahkan dia udah lapar, dia gadein baju perangnya untuk makan, gimana? Mas Edis nih, itu bukan Rob. Rasulullah itu Stop. Oke, kita balik lagi nih. Sekarang gini. Sekarang begini. Mana datang? Bentar dong, santai. Saya ngomong boleh nggak? Silakan. Boleh kan? Silakan. Yang disebut dengan Rob itu adalah Allah. Rasulullah itu adalah pemimpin umat Islam. Dia manusia biasa, Mas Edis. Mas Edis harus paham di situ. Kenapa saya bilang dia manusia biasa? Dia sama seperti kita, makan dan minum. Kalau disebut dengan Allah, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak diperanakan. Saya tidak membahas Allah. Saya sedang membahas Robmu yang bernama Muhammad. Sekali lagi, Rasulullah itu bukan Rob. Oke, bukan Rob. Oke. Kalau saya misalnya menunjukkan Zuma mengakui Muhammad itu Rob, gimana? Itu kosakata bagaimana? Mulai bohong. Coba dengerin omongannya Zuma ya, dengerin omongannya Zuma. Perhatikan. Coba dengarkan. Kabur. Kabur dia, saudara-saudara. Perang. Bentar, mana ini? Kok kecil suaranya jadinya sekarang? Nabi Muhammad juga Tuhan. Nah, gimana? Aduh, sulit ini. Loh, kok lari naik lagi nih orang. Coba kita kasih naik dulu dia. Halo Zaki, kenapa kamu lari? Terpental. Ini Mas Edis ini di Amerika ya, terpental. Coba nyalakan kameramu lagi. Ketika teman-temanmu, para pendekar-pendekar muslim itu, yang kamu bangga-banggakan itu, mengakui kalau Muhammad itu Rob, tadi kamu bilang untuk menyenangkan saya kan? Ya. Oke, terlepas daripada dia menyenangkan saya atau tidak, statement para jagoan-jagoan muslim ini sesat atau tidak? Kan kosakatanya Enggak, bukan itu saya tanya. Pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad juga Rob sesat atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Berarti sesat dia. Sebentar. Berarti Yusuf PI sesat.
sesat dia itu Nah, untuk nah, menyesatkan Mas nah, Edis. nah, mulai. Mas Edis, santai coba dulu. Mas Edis, coba santai dulu. Nah, itu Yusuf Fei itu untuk menyenangkan hati Mas Edis. Oke, Karena kenapa Anda tidak menyenangkan hati saya? kalau saya yang benar, saya bilang benar. Oke, berarti ini kan bukan cuma satu orang. Sebentar, mau saya tunjukkan berapa orang. Nih, contohnya ini orang-orang API yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Nih, contoh. Ini pernyataan Yusuf PI dulu ya, Yusuf PI. Perhatikan. Nih. Untuk Edis bahwa ini mengakui 2 rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Makanya saya bilang teman-teman, di hadapan umat Islam beda, di hadapan Edis TV beda. Ngomong tadi sama Mas Edis. Oke, itu satu, itu Yusuf PI. Sebentar. Terus yang kedua, pernyataan dari Daman Al-Mantiki. Perhatikan. Wahai umat, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat. Robmu ada 2. Yang satu tukang ngutang. Yang satu ngutang, nggadein bajunya sampai sekarang belum dibayar. Ini saya tegas sama Mas Edis, kalau Rasulullah itu bukan Rob. Ya sudah, kalian konsili dulu. Kalian konsili tahun 2025 apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya bilang Muhammad Rob ada saklarnya. Saklarnya ada. Saya boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Babi diharami atau tidak di agama Kristen? Ya, di dalam Bible itu babi hewan yang berkuku belah dan tidak membawa biak haram. Ya. Di dalam perjanjian lama. Kok dimakan sama umat Kristen Mas Edis? Kenapa itu? Baik. Kalau Anda bertanya seperti itu, sebentar. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Pertanyaan bagus. Itu dinamakan agama yang benar setelah di kitab sudah dijelaskan itu adalah haram. Mantap. Pertanyaan bagus. Senang saya kalau begini. Baik. Santai dulu Mas Edis. Saya masih mau ngomong. Baik, silakan. Kan. Jadi kenapa dimakan oleh umat Kristen? Sedang itu sudah jelas di Alkitab umat Kristen. Nah, sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh. Baik. Karena ya gini, Bang ya. Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, ini jawaban kebanyakan orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena apa yang ada di hukum Taurat itu sejatinya sudah dilaksanakan semua oleh Yesus sehingga kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan atau memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya boleh tanya balik sama Anda? Masalah pertanyaan yang sama? Baik, saya balik dulu kamera saya ya. Tadi belum selesai loh. Belum selesai, itu dia kan dihukum Taurat. Sedangkan itu terjadi di kitab Injil. Oke. Apa perlu saya kasih surat berapa? Ayat berapa? Sudah. Sudah saya akui karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan tuntutan hukum Taurat lagi. Kalau orang Kristen sama Mas Edis, itu di kitab Anda Mas Edis. Oke, boleh saya tanya. Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan gimana kalau jawaban saya semacam itu? Tidak ada. Baik. Ini boleh saya buka ya? Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Oke, baik. Meleset. Anda percaya dengan Al-Quran kan?
Percayalah nama Oke, kita baik. umat Islam. Coba bacakan ini. Dan aku di sini siapa? Ya, terus. Ya, kita baca dari ayat Imran 49 ya. Nih. Ini berbicara tentang Isa. Ya. Dan sebagian dari Rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Aku membuat dari kamu tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung, dan seterusnya. Ini kan berbicara tentang Isa, betul? Nah, kita ayat ke 50. Nih. Intinya Mas Edis. Ya, pelan, tenang. Ya, Dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan, perhatikan, ya, untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa ini kalau bukan babi goreng, babi kecap? Jawab. Silakan. Taurat, bukan Injil. Sebentar, Zaki, saya tanya kamu. Isa di sini menghalalkan yang tadinya haram nggak? Meninggal dunia. Zaki, sebentar, Zaki pelan-pelan, Zaki tenang. Kamu kan tanya kepada saya nih, di dalam Kristen babi halal atau haram? Terus saya tunjukkan di dalam hukum Taurat babi itu termasuk hewan. Sebenarnya dalam Bible nggak ada haram halal, yang ada tame dan tahor, ya kan? Nah, babi itu termasuk hewan yang tidak dikonsumsi. Tetapi di dalam perjanjian baru pun sebenarnya nggak pernah Yesus itu makan babi. Kalau Anda baca perjanjian baru, Yesus nggak pernah makan babi, oke? Nah, sebentar. Ternyata sekarang banyak orang Kristen makan babi, tapi jangan salah, ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Di sini Nabi Isa menghalalkan Nabi Isa, sayang. Mana Mas Edi? Oke, jadi ini siapa? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan. Siapa? Ini Muhammad. Muhammad Taurat, ini. Taurat bukan Nabi Isa, Mas Edi. Aku di sini siapa? Di situ aku adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita turutin. Sebentar, oke, kita turutin. Sebentar, saya turutin. Saya turutin. Di sini Musa ya. Musa di sini. Nah, oke. Musa, sebentar Bang. Musa menghalalkan sebagian yang tadinya haram. Apa itu? Ya saya tanya sama kamu. Apa? Tulis nggak? Apa? Justru kalau kamu tidak bisa jawab, makanya apa ini kalau bukan babi? Bacaannya di situ ada babi. Baik, kita mundur dari belakang ya. Kita mundur dari belakang. Jelas. Bang, kalau kita baca ayat itu, biasanya kita baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya ya. 21 ayat 18. Di situ Sebentar. jelas tertulis babi haram. Sebentar, tenang ya. Tenang. Santai ya. Nih. Kita baca dari mulai 47 ya, nih. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun." Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, lalu jadilah dia." 48. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel, ya, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Oke. Perhatikan ya.
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah ini. Dan aku datang kepadamu, ini masih aku yang sama, yaitu Isa. Membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini kalau bukan babi kecap? Ya sudah apa? Kalau begitu apa? Apa yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram? Berzina, gitu. Aduh. Ya sudah apa? Kalau begitu apa? Situ yang diharami soal yang tidak baik dalam perlakuan. Bukan yang diharami, yang dihalalkan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Boleh saya baca ayat ke atas terus? Ya coba baca. Atau nggak ulang dari atas tadi masalah burung tadi? Baik. 49, yuk. Makanya orang Islam ini nggak pernah baca Quran terjemahannya, teman-teman. Makanya 1000 kali orang Islam baca Quran nggak ngerti dia isinya apa. Ini baca aja huruf-huruf Arab dapat pahala kok, gimana? Coba yuk. Baca. Terus masih dibaca? Loh, saya lagi yang disuruh baca. Ayo, silakan. Saya baca. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel. Bukan sebagian, sebagai. Aduh, baca aja nggak bisa. Ayo, coba baca. Dan sama aja, sebagian sama. Seribu kali Mas Edis. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat. Udah paham Mas Edis ya, mukjizat ya? Dan Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Ya, kecil kayak tulisannya ya. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan. Dan aku menyembuh itu adalah Mas Edis, itu adalah mukjizat Nabi Isa. Ya, dan aku menyembuhkan orang yang buta terus sejak lahirnya terus. Mas Edis tahu sedangkan Nabi Isa ini menyembah Allah. Pak meleset ya? Iya, nggak apa-apa terus. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang sakit copak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi ini berbicara tentang Isa, betul? Ya paham Mas Edis? Ya, ini berbicara tentang Isa, betul nggak? Betul, Mas Edis paham. Oke, baik. Ini ayat 48, terus kita ke ayat 50. Nah, dan aku dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ku di sini siapa? Tadi ayat berapa? 58 kan? Botolnya mesti. Udah kau ke laut. Udah kau ke laut. Ke laut sana kau, ke laut. Di laut sana kamu. Aduh. Tapi saya tahu teman-teman, dia itu pura-pura bengak teman-teman. Iya, pura-pura bengak. Udah saya bilang teman-teman ya. Ketika orang Islam datang ke sini menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya mengucapkan dusta tanpa henti. Iya, gitu loh. Saya tahu dia itu pura-pura bengak, saya tahu. Itulah teman-teman ya. Tapi kalau orang Islam berdusta, itu ada dalilnya di dalam hadis dikatakan boleh orang Islam berdusta dalam 3 hal. Itu teman-teman. Aduh, ya, ayo. Saya undang yang muslim, yang berilmu, ya. Kita kasih naik ada saudara Asyar. Asyar 80. Ya, Bang Asyar. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang Asyar. Halo Asyar.
Halo, selamat malam. Ya, silakan Asyar, nyalakan kamera. Kamera bang, dinyalakan bang. Tahu nggak di mana tombol kameranya? Aduh, memang temen. Kabur dia. Aduh. Kita kasih naik ada saudara Z. Ya, selamat malam Z. Halo? Macet nih. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman pastikan sinyal ya atau kekuatan dari WiFi atau kekuatan sinyal Anda itu kuat ya, karena ketika lemah itu kamu udah saya naikkan ke sini tapi nggak nyambung itu karena sinyal Anda lemah. Nah ini kuat nih sinyalnya. Zaini, selamat malam Zaini. Ya, selamat malam Bang. Ya silakan Bang Zaini, nyalakan kamera Bang. Kan. Ada 20.600 orang yang menonton secara live di TikTok dan di YouTube. Saya cek dulu ya. Teman-teman pastikan Anda memfollow YouTube saya yang asli ya teman-teman ya. Karena banyak di luaran sana akun-akun yang menyiarkan nama saya tetapi dia tidak menyertakan sumbernya. Ya silakan. Zaini. Iya. Ya di YouTube saya ini yang nonton 2.800 orang. Silakan Zaini, nyalakan kamera. Harus dinyalakan ya. Udah, kamu di bawah sana, ke laut sana, kamu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada saudara Al. Al-Ka'bah. Ya, silakan. Saudara Al, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera Al. Mau dengar suaraku apa mau lihat mukaku? Bentar Al, saya mau kasih kamu hadiah. Hacing! Nah, itu hadiah buat kamu. Oke ya. Saya sudah bilang teman-teman, kalau kamu Islam dan kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu naik sini. Saya tidak pernah paksakan kamu naik sini. Yang saya naikkan ke sini itu orang Islam masih bangga dengan keislamannya, masih percaya ada setitik kebenaran dalam agama Islam. Kalau kamu saja sudah malu jadi orang Islam, nggak berani nunjukkan mukamu, ngapain kamu ke sini? Oke, kita kasih naik ada Burhan. Saudara Burhan. Ya, Burhan Hans, selamat malam. Bang Burhan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Burhan, nyalakan kamera. Ntar Bang, lagi baring. Makasih teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih. Burhan Hans, silahkan nyalakan kamera. Saya bantu dari sini, silahkan diterima. Sudah ada di layar Anda. Dor. Baik, berhubung Burhan Hans juga tidak berani menyalakan kamera, jadi saya turunkan saja. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support ya. Kita kasih naik ada Patin. Ya, Patin Kunik. Ini kayaknya wanita. Oh, terpental. Kalian sudah lihat ya bagaimana teman-teman muslim yang naik ke sini. Itu mereka itu dalam posisi yang selalu babak belur.
Sehingga apa? Sehingga ketika mereka naik lagi ke sini, mereka itu udah trauma, teman-teman. Trauma. Ini saudaranya si Juma. Selamanya kok kesini aku. Ya, silakan nyalakan kamera. Daeng Sahrul. Ya, aku nih baru belajar Pak Nidis. Kita bahas tadi itu macam mana itu? Yang mana? Tema kita ini sebenarnya ini nih. Ya tadi itu apa yang kita bahas itu. Tantangan membuat yang seperti Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari. Dan Muslim malah tepuk tangan. Ya yang tadi itu. Tadi mana? Yang tadi itu, yang barusan itu yang kawan itu bahas itu. Enggak, tema kita ini. Tantangan membuat Kenapa tidak mau bahas tadi itu? Kenapa tidak mau bahas itu? Yang mana? Yang tadi Ini tema kita ini, dari tadi. Ya surah apa namanya itu? Surah Al-Imran. Oh, masalah ayat tadi yang menghalalkan yang haram itu. Ya. Oke, Anu juga betulkah? kamu bahas. Tidak, kau boleh bahas juga itu alif lam mim, apa itu artinya, saya boleh jawab. Satu-satu saja, Daeng. Satu-satu kita bahas satu tema. Oke, betul tidak Nabi Isa datang, dia menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oke. Betul nggak? Habis? Ya betul. Oke, apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Kita cetak pisarannya ya. Ya, silakan. Jadi kita cetak pisarannya dulu. Jadi di sini Adis. Dan kedatanganku aku kepada kamu membenarkan apa yang berada di hadapan aku yang datang sebelum aku berupa Taurat, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu. Misalnya aku halalkan bangsa ikan. Oh diharamkan ya, diharamkan yang tadi kau bilang ya. Tunggu. Sabar dulu. Tadinya apa? Tadinya ikan haram. Jadi dihalalkan oleh Isa gitu. Mereka menutup-nutupi sesuatu, teman-teman. Itu daging B2. Itu tadinya daging B2. Coba, ayo silakan apa? Sabar, gantian di sini. Di sini dijawab di sini. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang sabar dulu, pelan-pelan ini, sabar saja, steady, pelan-pelan, jangan jalan kabut seperti tadi itu. Orang tidak boleh dia jawab, macam mana mau dia menjawab? Steady, sabar. Jadi dijawab dari sini, dijawab dari sini. Ini jawabannya ini, surat Al-An'am ayat 146. Boleh saya baca? Nah, oke, saya baca ya. Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Stop dulu. Diharamkan lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan Quran. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Jadi itu yang dihalalkan oleh Isa. Ya, diharamkan di sini, diharamkan. Yang kalian di sini diharamkan. Iya, itu kan hukum Taurat, betul? Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Oke, coba naik ke atas. Yang mana? Naik ke atas. Naik ke atas. Ini naik ke atas dulu. Naik ke atas. Jangan berapa? takut. Naik ke atas. Stop. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Tadinya ini diharamkan, kemudian dihalalkan oleh Isa, betul?
Ada juga di sini. Di sabar kau, ini tafsirannya lagi ada di sini. Tenang dulu, tenang. Daeng. Tenang dulu, tenang. Di situ sama juga itu, di sini. Enggak, coba balik lagi ke situ. Balik lagi. Enggak, ke ayat tadi. Balik lagi ke ayat tadi. Banyak di surah Al-An'am ayat 156 surah Al-An'am. Sahrul. Coba balik lagi ke ayat tadi. Saya bacakan ya, saya bacakan. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Oke. Apa? Apa? Tunggu dulu. Itu suara siapa yang di belakang itu? Ini itu teman saya. Apa itu Edis tadi? Jangan dia ngomong masuk sini suaranya. Oke, santai. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Kasih dulu begini, santai saja ya, santai. Sabab dasar santai. Oke ya. Santai. Santai, oke. Sarul. Pakai hati nih, oke. Di situ diharamkan kepada orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Oke. Inikah yang dihalalkan oleh Isa? Yang dihalalkan lain-lagi ini. Oke. Ini Tadinya ya. kan diharamkan binatang yang berkuku, kemudian dihalalkan oleh Isa, bener nggak? Dengarkan dulu, Edis. Saya jelas. Memang orang ini memang. Kalau tadinya diharamkan hewan yang berkuku, babi berkuku nggak? Saya tanya. Dengarkan dulu, di sini dijelaskan. Sebentar, babi berkuku nggak? Susah kalau begini. Saya tanya dulu sama kamu, Sarul. Babi berkuku atau tidak? Berkuku. Oke, tadinya diharamkan, betul? Diharamkan. Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Itu, kau baca itu diharamkan itu, baca itu. Iya, kan dihalalkan. Kan baca itu diharamkan itu. Coba naik ke atas dikit. Dan untuk menghalalkan. Tunggu dulu, Edis. Boleh saya baca? Biar aku yang baca. Silakan. Oke. Santai, Pak. Kau nih, Edis, kau kenal kah juga, Edis? Kenal juga kan? Atau tidak? Saya baru belajar juga ini. Jangan. Oke. Dan surat Al-Imran ya, ayat 50. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu. Lihat ini di bawah ini diharamkan sebagai yang telah diharamkan. Oke. Makanya dia menghalalkan nggak yang tadinya haram? Dengarkan dulu, Pak Edis. Untuk mulai bohong kan, saya bilang kan teman-teman. Ketika orang Islam ditanya Al-Qur'annya, disitulah dia bohong. Sebagian yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Tidak ada di situ dihalalkan Isa, tidak ada. Dengarkan dulu bagus biar aku menjelaskan. Sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku dihalalkan nggak itu? Di sini untuk menghalalkan. Dengarkan dulu biar saya baca ya, kita pelan-pelan ya. Oke, kita pelan-pelan ya baca ya. Jangan berpelintir ini Al-Qur'an. Aku tahu itu otak kamu mau lari ke mana ini. Saya tahu itu. Saya masih di dalam otak kau itu ya. Ini penonton di bawah ini yang apa namanya? Sahrul. Di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram nggak? Dengarkan dulu. Saya baca satu kali dulu ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian sebagian yang telah diharamkan, sebagian yang halal, sebagian yang diharamkan. Untukmu aku datang dia menghalalkan yang tadinya haram, betul? Mana ada di sini? Saya balik dengan dulu kamera saya ya. Memang botolnya mereka ini setengah mati teman-teman, sampai ke langit ke-7. Botolnya sampai ke langit yang ke-7 teman-teman ya. Yang botol itu baik, saya tampilkan ayatnya ya. Menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa itu kalau bukan babi kecap? Itu adalah babi kecap. Oh, tidak. Oke nih, saya tampilin sama kamu sekarang ya. Memang botolmu setengah mati nih. Baik. Botol. Nih. Botol. Coba. Nih ya. Macek. Aku di sini Isa, bener nggak? Kameramu coba gantian saya. Kameramu balik dulu. Balik dulu kameramu.
Tutup dulu Sabar, kameramu, kau, gantian Mace. saya. Oke, sabar kau, saya balik ke Metro. Aku di sini siapa? Bisa. Isa. Membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Berarti Isa membenarkan Taurat, betul? Oke. Untuk apa lagi Isa? Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Berarti Isa menghalalkan nggak bagi mereka sebagian yang tadinya telah diharamkan? Sebagian. Iya, sebagian. Saya juga bilang, Isa menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nah, Oke, pertanyaan habis saya, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa? Mana ada di situ tertulis ini? Kau ini ada coba ini. Mana itu tertulis gimana? Ini orang botolnya Ada coba kau ini. Sebagian. Iya, yang saya tanya apa itu yang sebagian tadinya haram lalu dihalalkan apa? Jadi tidak ada di situ, tidak ada di situ tertulis sebagian haram langsung dihalalkan lagi balik. Tidak ada di situ. Terus ini apa ini? Terus ini apa Pak? Makanannya gimana? Menghalalkan itu apa? Makanya Enggak, yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan apa? Dengarkan dulu, saya jelaskan. Boleh saya dengarkan saya, Kak? Saya boleh Apa yang dihalalkan? Yang dihalalkan apa? Oke. Nah, tunggu. Oke, kita cek tafsirannya ya. Cek. Oke ya. Saya itu. Oke. Bukankah saja sebagai rasul, aku juga sebagai seorang yang membenarkan inti ajaran kitab Taurat yang datang sebelumku, yaitu ajaran tauhid. Jadi Isa itu ajaran tauhid. Fokus ke sini, fokus ke yang diharamkan. Apa yang diharamkan, yang dihalalkan? Jangan dulu. Dengarkan dulu adik saya. Karenanya kitab Injil tidaklah bertentangan dengan Taurat dan juga tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh ajarannya. Jangan dulu. Dan jika ada hukum yang dihapus, maka hal itu agar aku bisa meringankan beberapa hukum yang dianggap berat, antara lain dengan menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan hukumnya. Apa itu yang tadinya haram terus dihalalkan? Dengarkan dulu, dengarkan saja untukmu. Lihat juga surat Al-An'am ayat 146, ayat 146. Nah, maka di sini dijawab. Begitu namanya menjawab. Oke, sudah clear ya? Jadi yang diharamkan, yang dihalalkan itu binatang yang berkuku. Dedis, 20 Udah, kau tidur di bawah sana Sarul. Botolmu nggak karu-karuan. Tapi teman-teman percayalah ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena selama ini dia tidak pernah baca Indonesianya. Makanya tadi dia tampak kebingungan. Iya ya. Itu kan sudah jelas-jelas. Tadinya haram. Sama Isa dihalalkan. Nekat yang nyata. Apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan? Aduh. Susah saudara-saudara ya. Mengakui kenyataan itu bagi mereka susah. Karena dalam ajaran agama Islam itu bohong tuh boleh dalam 3 hal. Jadi jangan berharap Muslim akan jujur. Jangan harapkan, karena ajarannya membolehkan berdusta di dalam 3 hal. Ya Zulfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Zulfikar. Macet. Zulfikar, Zulfikar. Silakan. Ya, Bang Idris. Silakan nyalakan kamera. Nggak kuat jaringan. Nggak kuat jaring. Sebentar Zulfikar, saya mau kasih ini nih. Muhammad itu punya pedang dikasih nama sama dia Zulfikar, betul nggak?
Tidak betul. Tidak betul. Kalau orang suka ngasih nama pedang, pedangnya dikasih nama begitu. Menurut Anda itu pedang buat ngiris bawang atau buat ngiris leher orang? Iris bawang. Ngiris bawang. Saya cuma pesan sama kamu begini, Zulfikar. Yesus di dalam dakwahnya tidak pernah bawa pedang buat nakut-nakutin orang. Hei, masuk Kristen kamu. Tapi Muhammad, dia bawa pedang, bahkan pedangnya itu dikasih nama Zulfikar. Dan saya percaya itu bukan buat ngiris bawang, tapi buat ngiris leher orang. Nah, saya turunkan kamu ya, karena kamu tidak berani nyalakan kamera. Aduh. Oke, kita kasih naik ada... Oh, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kepada sahabat-sahabat Kristenku ya, sahabat-sahabatku dalam Tuhan. Dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman support ya channel Edis TV ini dengan cara yang paling sederhana ya. Ikuti akun yang asli, follow akun yang asli. Akun asli saya itu cuman ada 2. Akun palsu ya atas nama Edis TV itu jumlahnya ada 160 lebih di TikTok. Di YouTube juga banyak akun-akun palsu ya. Jadi akun asli saya itu Edis TV, tidak ada embel-embelnya, hanya itu doang. Ya, kalau teman-teman melihat selain Edis TV, maka itu akun palsu. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman cara mengeceknya, saya harus jelaskan ya. Saya harus jelaskan setiap hari supaya teman-teman tidak bingung. Karena selalu saja teman-teman, ada orang yang kadang kemarin nggak nonton, sekarang sudah nonton, begitu ya. Saya coba balikkan dulu kamera saya. Nih, bagaimana Bang caranya ya untuk menentukan akun asli atau akun tidak? Nih, coba ke TikTok ya, mampir ke TikTok, lihat di kolom pencarian nih. Nah, ketika kalian ke kolom TikTok, ketik aja Edis TV. Jadi ketika teman-teman ketik Edis TV, lihat users atau pengguna. Nah ini teman-teman, ini kan banyak sekali nih akun-akun nih. Ini akun-akun bodong semua nih. Nih. Yang asli itu cuma ada 2 teman-teman. Pastikan teman-teman mengikuti yang asli. Nih. Ini akun saya yang asli ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya tanggal 21 Juni itu follower saya sudah 415.000. Ya. Nah, saya hanya memfollow atau mengikuti 1 saja akun. Nah, ini juga akun asli yang saya ikuti ini. Ya, saya hanya mengikuti 1 orang. Itu akun asli saya juga. Nah, di mana YouTube-nya, Bang? YouTube yang asli. YouTube yang asli itu ada di tautan saya ini. Di beranda. Nah, makanya teman-teman ini kan ada tulisan kolekte. Ini kolekte untuk rumah Apologet ya. Ketik YouTube-nya. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke luar web TikTok. Ke beranda YouTube saya. Nah, ini YouTube saya yang asli nih. Edis TV. Follower saya itu sudah 96.000. Selain daripada ini, saya pastikan palsu. Ya. Jadi akun saya itu cuma ada 1 di YouTube. Bagi teman-teman yang tidak sempat nonton di TikTok, tidak nonton live-nya, bisa nonton di YouTube. Karena di YouTube tuh tersimpan, teman-teman. Nah, ini saya sedang live ini saya di YouTube saya nih. Yang nonton tuh di YouTube 2.800 orang. Nih, 2.890 orang. Ya. Begitu teman-teman ya. Cara mengeceknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Silahkan kepada yang muslim-muslim, silahkan kalau ingin mengajukan permintaan naik. Ada Sujana Fashion. Oke, Sujana Fashion. Ya, Bang Sujana, apakah Anda ini seorang muslim, Bang?
Sujana? Kecil Bang, suara Anda kecil. Coba bagusin dulu perangkat Anda. Anda Muslim? Aduh. Kita tidak bisa mendengar suaramu Bang. Coba pakai headset kah atau bagaimana? Wah, ini saya lagi bertapan di hutan ini. Awas, hati-hati Anda nanti jadi nabi. Kalau di hutan, Jadi nabi ini. kalau di hutan mungkin Anda tidak jadi nabi. Tapi kalau ada goa di situ, Anda masuk ke dalam goa, awas nanti Anda bisa jadi nabi. Dan kalau Anda jadi nabi, tidak masalah. Anda jadi nabi nggak masalah. Asal jangan ketika Anda jadi nabi, nanti tiba-tiba Anda pulang ke rumah, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya. Siapa-siapa yang boleh saya gauli suka, maka itu dihalalkan bagi saya. Ah, jangan begitu. Oh, modus aja itu namanya. Persis kayak nabi tetangga sebelah. Waktu belum jadi nabi, perempuan yang dihalalkan hanya istrinya satu saja. Setelah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Modus nabi-nabian. Oke, baik. Saya turunkan dulu. Suaramu nggak jelas. Ayo silakan ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik, Anda punya sinyal yang bagus ya. Punya headset begitu biar nggak susah. Kalau Anda nggak pakai headset, nanti suaranya itu tidak Anda dengar dengan baik. Usahakan pakai headset ya. Oke, Aldeva. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Silakan nyalakan kamera Aldeva. Mana kabarnya? Sehat selalu Bang Edis. Puji Tuhan, kabar sehat Aldeva. Silakan nyalakan kamera. Udah makan kah? Belum, sudah lapar juga saya ini sebenarnya. Ya, silakan nyalakan kamera. Tahu nggak jadi Bang Edis, coba dikirim itu dari situ Bang Edis. Sudah saya kirimkan. Mati lagi. Coba satu kali lagi Bang Edis. Saya kirimkan lagi tuh, sudah saya kirimkan. Belum muncul Bang Edis. Buset nih, memang akibat tukang minum kencing ontak nih nyalakan kamera tidak bisa. Coba kembali lagi Bang Edis. Kirim lagi Bang Edis. Kirim lagi. Udah saya turunkan dulu kamu. Oh, nyalakan kamera saja kamu tidak bisa. Yo silakan. Ada saudara Umar sekarang. Umar. Pak Umar membangunkan sholat subuh. Zaman dulu kan teman-teman kan. Kita masih ingat kan film misteri di Antv kan. Ada namanya Pak Umar. Malam Edis. Ya, selamat malam. Malam. Pak Umar. Ini bukan Pak Umar yang di misteri Antv itu kan, yang tukang bangunin sholat subuh kan? Ya, silakan Pak Umar. Aura wudhu ganteng. Yesus itu Tuhan apa utusan? Coba turunkan dulu kamera. Coba badanmu agak turunkan sedikit coba. Menurut Bible yang Coba ada nggak headset di situ? ya. Yesus. Ya ada. Jawa tadi lantai atas. Sini ini nih yang jadi penyebabnya. Sebentar Alde. Kenapa nggak dengar Pak? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Yesus itu Tuhan apa utusan menurut Bible Anda yang tertulis? Yesus itu menurut Bible saya, dia utusan, dia juga Tuhan, seperti itu. Udah, cukup. Kenapa Anda Tuhan kan kalau utusan? Karena diperintahkan oleh Bapa di surga supaya mengikuti Yesus, mentaati Yesus, takluk kepada Yesus, menuruti perintahnya. Iya. Bapak itu adalah yang mengutus Yesus. Tuhan apa siapa? Ya Tuhan juga. Siapa itu yang mengutus? Oh, berarti berapa Tuhan, Edis? Baik.
Ini pertanyaan-pertanyaan Berapa lawas. Tuhan? Baik. Baik, tidak masalah. Ya, bukan lawas, masa Tuhan ada bapak, ada anak, Tuhan semua. Emangnya Tuhan itu satu keluarga atau gimana? Baik. 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 Jadi, Aldepa kok masih di Iya. sini sih? Baik. Jelaskan dulu. Jadi, oke, jadi Anda bingung kenapa Yesus Nggak bingung. Tuhan, kenapa Saya boleh bicara? Bapak Tuhan. Boleh, silakan. Baik. Oh, enggak. Jadi karena Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, lalu Anda mempermasalahkan itu. Oke, nggak apa-apa. Stop di situ. Ya. Yang permasalahkan cuma tanya berapa Tuhannya Kristen gitu aja. Oke, Tidak permasalahkan. Anda menyerang sandal jepit separuh kalau nggak masalah. Baik. Baik, sebelum saya jawab, saya sudah berdiskusi dengan banyak orang Islam. Saya tanya sama mereka. Jawab aja Contohnya dulu Yusuf. Tuhan Anda tiga. Tidak usah lain-lain dulu. Oke, baik. Pengertian Anda. Ketika teman-teman Anda, Yusuf P.I., Gus Wafi, Daman Al-Mantiki, Ar-Rashid, dan lain sebagainya, saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Apakah Allah itu Rob? Robmu ada dua. Etis jangan ke bahasa Arab, soalnya etis itu. Loh. Kenapa kamu mempermasalahkan kami punya Tuhan, ada Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kemudian Yesus Tuhan. Kenapa Anda permasalahkan sementara Muhammad dan Allah sama-sama Rob? Coba Anda kenapa Anda kok menang mana 2 sama 3? Menang mana 2 sama 3? Arbaban dibaca Rob, gimana Anda sih? Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Kalau nggak Muhammad bisa itu Rob baca, atau bukan? Rob Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Muhammad Rob bukan? Rob itu penguasa. Iya, Muhammad Rob atau bukan? Iya, Rob. Rob Oke. apa itu? Rob Allah Rob atau Rob bukan? penguasa apa? Tuhan, Rob penguasa. Aduh, mulai. Saya nggak, jangan diterjemahin. Jangan diterjemahkan. Soalnya Anda apa? Arbaban aja dibaca Rob. Umar. Kalau ngomong ganti-gantian, bisa gantian nggak? Kalau ngomong bisa gantian nggak? Ya, gantian. Satu saya tanya. Sudah kamu tanya. Saya mau tanya sama kamu. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Muhammad Rob? Kamu jawab iya. Apakah Allah Rob? Kamu jawab iya. Berarti berapa Robmu? Anda tidak ngerti Rob apa? Soalnya Anda Ya, saya nggak tanya saya nggak ngerti Rob. Ada berapa Robmu? Kalau bisa baca, katanya 13 tahun. Arbaban dibaca Rob. Gimana sih? Saya nggak bahas Arbaban. Kamu tadi sudah mengiyakan Muhammad Rob, betul? Ini Rob. Anda nggak ngerti Rob apa? Iya, masalah saya nggak ngerti itu belakangan. Itu belakangan. Saya tanya, Muhammad itu Rob bukan? Kalau Anda nggak ngerti dijelasin ngapain? Oke, ini terakhir. Kalau Anda ngomong terus, tanda Anda ketakutan, saya tendang Anda dari sini. Saya tanya, kalau Anda masih ngomong terus, tidak kasih kesempatan saya ngomong, saya kirim Anda ke laut, ke lumpur yang berwarna hitam. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silahkan. Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Silahkan bahasa Arab kalau bisa. Kayaknya dia ada kendala sinyal nih teman-teman ini. Udah, Anda di bawah saja dulu. Aduh, kita sudah. Mereka panik teman-teman ketika ditanya Muhammad Rob, panik. Masalahnya apa? Yusuf PI itu sudah mengakui Islam itu Robnya ada 2. Khusus di hadapan saya. Kalau di hadapan umat muslim dia akan munafik. Di hadapan saya dia mengakui jumlah Robnya orang Islam 2. Kau permasalahkan. Kristen Tuhannya 3 kau permasalahkan, sementara Robmu 2 kau nggak permasalahkan. Kenapa kamu itu ribut ngitung jumlah Tuhannya orang Kristen? Robmu 2 kau nggak pernah hitung. Nih, bagaimana Ustadz Yusuf PI sudah mengakui bahwa
Robnya orang Islam ada 2. Tapi dia nggak mengakui itu kalau di hadapan umat. Nih. Edis bahwa mengakui 2 rob ya. Untuk Edis. Kan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Beda yang dikatakan kepada saya, beda kepada yang dikatakan kepada umat lain. Makanya teman-teman, karena memang di dalam ajaran agama Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal. Seperti yang tadi, si Umar tadi, kalau ditanya masalah rob, wah melintir tuh. Pura-pura nggak denger lah, pura-pura budek lah. Coba 1 orang muslim naik ke sini, saya lompat dari Monas kalau dia nggak mengakui Muhammad itu rob. Terjun saya dari Monas. Nekat yang nyata ya. Kita kasih naik ada, sebentar ya, Kelvin, coba kita kasih naik Kelvin. Orang ustadzmu saja sudah mengakui punya 2 rob, gimana? Oh, tiap hari bertanya, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa? 3, terus kamu ketawakan. Tanya kau balik, Muhammad Rob, ya. Allah Rob, berapa Robmu? 2. Nekat yang nyata. Rob kok 2? Udah gitu satunya ada di kuburan lagi. Yo, silakan. Silakan. Rob kok 2? Ya silakan, Agung. Silakan nyalakan kamera Agung. Sorry bang, saya Katolik, saya masuk. Saya turunkan ya. Kalau Kristen jangan juga mengajukan permintaan naik. Taufan, silahkan nyalakan kamera. Saudara Taufan. Taufan? Angin Taufan? Kabur dia. Oke. Bentar ya. Kita kasih naik ada, sabar. Ardian Sastro. Ya, selamat malam Bang Ardian Sastro. Bahas tema. Ya, kita dari tadi bahkan belum nyinggol tema, teman-teman. Ya, tantangan membuat Al-Quran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bukhari. Ardian? Oke, si Ardian tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Lion Wardana. Ya, selamat malam Bang Lion Wardana. Iya, Rob kok 2. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke Uncup PI, kenapa Uncup PI kalau di hadapan Edis TV pasrah mengakui Islam punya 2 Rob? Sementara kalau ngomong sama muslim yang lainnya Muhammad bukan Rob. Nanti dia akan ngeles, itu biar Edis senang katanya. Ya sudah, bilang aja Muhammad nyembah berhala biar Edis senang gitu.
nekat yang nyata. Jadi mereka itu teman-teman akan berdusta untuk menutupi dustanya yang lain. Itu jawaban Yusuf ya pasti seperti itu. Itu biar Edi senang. Itu ngeles aja teman-teman, ngeles. Ya udah bilang aja, biar Edi senang, akui aja Islam nyembah berhala gitu. Ya Aldeva, silakan. Kameramu mana Aldeva? Kamera nggak nyala Bang Edis. Gak usah pakai kamera lagi lah Bang Edis. Oke, kalau Anda sudah malu, begini Aldeva. Saya itu mengundang orang Islam yang masih bangga dengan keislaman. Kalau Anda saja sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jadi saya mohon maaf ya, saya turunkan ya. Mohon maaf, Aldeva. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, ya mau bagaimana? Kita kasih naik Fikar. Fikar. Oke, saudara Fikar. Masih lemot juga, saudara-saudara. Lemot. Oke, saudara. Ya, Fikar, silahkan nyalakan kamera Fikar. Gelap, Fikar. Udah banyak orang Islam yang gelagap. Bang, kalau bahas sama orang Islam bang, jangan berat-berat. Tanya, apa minum aku Coca-Cola? Apa hukumnya masuk kamar mandi tidak pakai kaki? Itu. Kalau jawab-jawab yang kayak begitu, orang Islam jago, teman-teman. Bagaimana tata cara mandi? Itu jago. Ayo Fikar. Oke, macet. Ya, sudah tidak bisa bicara. By the way, anyway, Busway, teman-teman, jam berapakah ini? 7:30 untuk Indonesia Barat, 8:30 Indonesia 7:30. Maksudnya 9:30 Indonesia Barat, 10:11 Indonesia Tengah, 11:30 Indonesia Timur. Waduh, teman-teman ya, kita bagaimana teman-teman, kita lanjut? Nampaknya sudah banyak orang-orang pada tidur. Padahal baru 9:30. Lanjut. Lanjut terus teman-teman. Maunya lanjut terus. Banyak teman-teman ini ya. Kalau suruh siaran, kalau saya tidak siaran. Bang, di mana? Kami sudah menanti-nanti. Kalau suruh siaran, teman-teman, 4 jam ya bang ya. 5 jam bila perlu. Tapi teman-teman, kita ini kan agendanya kan bukan hanya sekedar itu. Agenda jangka panjang kita itu kalau live begini terlalu panjang durasinya. Kita punya agenda besok itu bikin podcast. Bahkan saya sudah pernah bilang kita mau bikin film pendek. Nah, bagi teman-teman yang jago bikin animasi, saya sudah pernah sempat lihat ya. Memang jago-jago teman-teman ini. Ada animasi tentang Muhammad yang menurunkan ayat engkau boleh menggauli siapa-siapa yang engkau kendaki di antara mereka dan engkau boleh menghendaki siapa-siapa yang engkau kendaki gitu kan, dan boleh pula menggauli perempuan-perempuan yang telah engkau cerai. Itu dibikin film animasi itu. Nah teman-teman, saya itu rencana teman-teman besok itu mau bikin film pendek. Film pendek bagaimana ada seseorang membacakannya seperti itu di masjid. Ya kan? Engkau boleh menggauli orang. Nah, rencananya saya mau bikin film begitu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Wah, terus ada orang dengar. Apa itu yang dibacakan itu? Ini penistaan. Nah, terus didatangi rame-rame. Saya membaca terjemahan Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 51. Baca saja. Bukankah di situ terjemahannya? Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ada ayatnya gimana? Nah ketika dibaca begitu,
lalu datang orang ramai-ramai. Apa yang kau bacakan itu? Nah, apa maksud pesan dari film itu apa? Pesan dari film pendek itu. Pesan dari film pendek itu adalah bagaimana orang Islam ketika mereka baca ayat Quran, mereka nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Nah, bagi teman-teman yang jago bikin animasi, kalau teman-teman mau mendahului saya, silakan bikin tuh. Saya udah pernah lihat, ini jago nih orang-orang bikin animasi nih ya. Bisa seperti real begitu. Nah, jadi kita itu sebenarnya teman-teman banyak program-program ya. Ya dari mulai bikin buku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita itu perlu teman-teman tempat ya untuk melaksanakan agenda-agenda kita itu semua. Untuk apa Bang kayak begitu Bang? Bukankah itu nanti malah menyakiti orang Islam Bang? Gini, saya kasih dasarnya ya. Gini teman-teman. Jadi teman-teman, kita itu mungkin banyak di antara kalian juga tidak tahu ya. Sebenarnya orang-orang Islam itu mereka itu sering membahas agama kita, mengatakan sesuatu terhadap agama kita. Nah, jadi kita itu merespon mereka bahwa tidak pernah Yesus mengatakan yang seperti mereka ucapkan. Ya, tidak pernah. Ini saya kasih saja bagaimana kalau orang Islam itu bahas agama Kristen. Nih, dengarkan ya. Nih, ini ceramahnya Zakir Naik. Bagaimana dia berorasi. Ini kejadiannya di Stadion Patriot di Bekasi. Pada waktu itu yang nonton itu 40.000 lebih. Dikawal sama polisi. Kalau orang Islam kalau bahas agama orang lain itu dikawal polisi. Ya. Bagaimana bahasan dia nih? Kalau teman-teman mengerti bahasa Inggris ya, intinya adalah bagaimana Zakir Naik berorasi. Dia berorasi di hadapan 40.000 orang Islam. Ya kan? Membahas Bible. Apa orang Islam? Nih, kalau kita nonton terus ya, ini terusin. Terusin. Chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter
Yesus Islam, Yesus Muslim. Terus penontonnya orang Islam, Allahu Akbar. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, membahas-bahas kitabnya orang Kristen, bilang Yesus itu Muslim, orang Islam teriak Allahu Akbar, polisi mengawal di depan. Cop, kami mengawal dakwah Anda. Kami kepolisian mengawal dakwah Anda. Tapi kalau orang Kristen nanggepin teman-teman, polisi yang mengawal itu jemput kamu nanti ke rumahmu. Itu namanya penistaan agama. Tuh, biar teman-teman tahu ini akar muasalnya. Karena banyak juga orang Kristen yang nggak tahu begitu. Menganggap bahwa abang ini bikin siaran begitu nggak bagus bang katanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Masa iya Yesus seorang Muslim seperti Muhammad nyium-nyiumin batu di Arab? Nah, itulah saya mau jawab. Ketika saya jawab, jangan kamu bilang penistaan agama. Bila perlu polisi harus mengawal saya juga. Biar saya berorasi di Stadion Gelora Bung Karno. Biar saya berorasi. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing onta. Loh, yang saya katakan benar. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Apakah saya bohong? Kalau saya bohong, saya yang lompat dari Monas. Bagaimana mungkin kamu fitnah Yesus kami seorang Muslim? Menubuatkan akan datang orang Muhammad. Gitu loh. Nah itu sebenarnya teman-teman, biar teman-teman tahu. Akar muasal seluk-beluk kenapa acara ini berdiri. Begitu loh. Jadi kalau Anda Muslim tidak pernah membahas-bahas iman kami. Tidak pernah ada orang Kristen yang akan mau bahas-bahas agamamu. Nggak ada, ngapain? Gitu loh. Ya, jadi itu teman-teman. Pada teman-teman ya, jangan kalian salah paham. Ya, kenapa kok bisa ada acara seperti ini, begitu. Ya. Yuk. Silakan, kepada yang muslim-muslim, kalau kalian mau naik, silakan. Masih saya buka kesempatan lagi. Ya, berat saudara-saudara. Ketika Muslim bahas agama Kristen, saudara-saudara, seperti Jakar turun. Oh, namanya dakwah. Bahkan Muslim teriak Allahu Akbar. Anda tonton sendiri aja videonya ya. Tapi kalau sebaliknya, aduh, selesai Anda sudah. Dijemput Anda. Yang kejadian yang baru-baru ya, kalau nggak salah di Jawa Barat ya kan. Ada orang minta apa itu, entah gimana lah ceritanya, udah didatangin orang. Itu, makanya teman-teman, fakta dan kenyataannya itu memang seperti itu. Kalau orang Islam membuka mulutnya membahas Bible, membahas agama Kristen, dakwah itu namanya. Bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Iya. Dikutip. Tapi kalau orang Kristen ngutip Quran, selamat tinggal Anda langsung. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu. Ada siapa? Larasatimud. Halo? 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 Oke.
kita lanjutkan lagi besok-besok ya mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi besok teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet, di mana rumah apologet ini adalah menjadi tempat wadah kita bersuara menjawab orang-orang Islam ya. Menjawab Abdul Somad, menjawab Zakir Naik, menjawab Juma, menjawab mereka-mereka yang memfitnah iman kita. Kita tahu teman-teman bahwa kalau kita menjawab mereka dari negeri Konoha, teman-teman, itu nggak bisa teman-teman. Anda akan dipersekusi. Ya, makanya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.